A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadithihi syarif, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita terhindar dari virus corona yang sudah melanda dunia. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-13 di bulan Syawal. Nah, di edisi yang ke-13 juga, tentunya di bulan Syawal ini kita akan membahas tentang siklus kehidupan manusia, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billah. Bagaimana engkau bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara engkau kuntum amwatan, sementara engkau waktu itu dalam keadaan mati. Kita sebelumnya dalam keadaan mati. Fa ahyakum. Kemudian Allah hidupkan kita. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah matikan lagi. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala kita dikembalikan. Nah, ini siklus kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita sombong di dunia ini, karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, sungguh keterlaluan manusia itu. Kenapa bisa kufur, kenapa bisa ingkar, sementara sebelumnya manusia itu dalam keadaan mati. Hidup di dunia, diberikan kehidupan oleh Allah, justru dia malah sombong. Na'udzubillah. Nah, bagi kita, seorang yang beriman, dan bahkan orang yang beriman yang cerdas, adalah bagaimana cara bisa dia mengolah hidup yang sementara ini, hidup yang sekejap ini. Ya, kita hidup di dunia yang tadinya kita dalam keadaan mati, Allah hidupkan kita di dunia ini sementara. Kenapa? Karena memang tujuan hidup kita ini bukan untuk hidup di dunia, ya, tetapi Allah masih matikan kita lagi, dan Allah akan hidupkan kembali, dan Allah akan kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hidup kita bukan untuk mati, dan hidup kita juga bukan untuk hidup, tetapi hidup kita adalah untuk yang maha hidup. Nah, orang yang beriman yang cerdas, bagaimana dia bisa mengolah hidup yang sementara di dunia ini, ya, untuk yang maha hidup. Nah, oleh karena itu, walaupun kita tidak boleh mengharap untuk mati, tetapi kita harus merindukan mati, dan kita harus siap untuk mati. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk mati? Persiapkanlah diri untuk kematian minimal dengan 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara kita sebisa mungkin beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya amal ketika kita hidup di dunia ini. Nah, indikator amal yang baik itu, kata para ulama, adalah istiqomah. Istiqamah artinya ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qallat. Berkesinambungan terus, konsisten. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang beribadah, yang beramal. Ibadah atau amal yang dilakukan itu berkesinambungan, walaupun amalnya itu sedikit. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua, indikator amal yang baik adalah seikhlasnya. Nah, artinya paling ikhlas, seikhlas mungkin. Nah, kemudian sesempurna mungkin.
ibadah yang kita lakukan, insya Allah kita akan bisa mendapatkan amal yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan diri kita dengan amal yang jariah, amal yang pahalanya juga berkesinambungan. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqah jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Jika meninggal dunia anak Adam, manusia ini, semua terputus kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah. Maka berusahalah ketika hidup di dunia ini untuk bersedekah. Sedekahnya sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus. Setelah kita meninggal dunia pun akan mengalir terus. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya? Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut itu kita ajarkan kepada orang lain, maka akan bermanfaat, mengalir terus. Dan kemudian anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana caranya kita mencetak generasi penerus kita agar bisa mendoakan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, terakhir, jangan lupa berdoa. Berdoa. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Setelah kita berikhtiar, berusaha keras, beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya amal, kemudian kita mendapatkan amal yang jariah pula, pahalanya mengalir. Jangan lupa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhul jannah. Bagaimana dia yang disebut dengan husnul khotimah? Siapa yang akhir perkataan yang keluar dari mulutnya itu, ketika ajalnya, inda intihai ajalihi, habis ajalnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, masuk surga, insyaallah. Demikianlah mungkin, semoga bermanfaat. Persiapkanlah diri kita untuk mati, karena kematian kapan saja bisa datang. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa